Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para guru-guru kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, tentunya yang paling utama adalah mari kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi anugerah yang agung, yaitu anugerah yang berupa iman Islam, kekuatan lahiriah batiniyah, dan juga kesehatan jasmani maupun rohani. Karena itu semuanya pada kesempatan malam hari ini kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duduk-duduk bersama, berkumpul bersama dalam rangka kegiatan ngaji kita. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa membawa keberkahan, kebaikan, kemaslahatan, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita teruskan kembali ngaji kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu sampai pada makalah yang ke-16 yang menjelaskan tentang simbol-simbol keimanan. Jadi iman itu merupakan perbuatan hati atau pekerjaan dalam hati yang berupa kemantapan, yang berupa keyakinan, kepercayaan. Akan tapi iman itu juga mempunyai ciri khas atau simbol-simbol, diantaranya untuk mengetahui seseorang itu punya iman atau tidak. Itu adalah ada 4. Yang pertama ketakwaan, yang kedua mempunyai sifat haya atau malu, yang ketiga mempunyai sifat syukur, yang keempat sabar. Kemudian pada kesempatan malam hari ini pengarangnya menyampaikan, yaitu wayam bagi lana anad uwa. Hendaknya kita ini berdoa, selalu berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan pengarang kitab ini menjelaskan bahwasanya yang namanya ketakwaan, namanya syukur, sabar, dan juga sifat malu, menjauhi larangan Allah karena takut kepada Allah, karena malu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah, tapi harus selalu kita ikhtiar, berusaha, ya kan. Lah ikhtiar kita ini juga harus dibarengi dengan doa, karena takwa itu juga tidak mudah, ya kan. Apalagi di sini yang dimaksud takwa itu adalah ikhlasul amal, ikhlas beramal. Ini tidak mudah, ya kan. Sabar itu kalau kita bicarakan, ya kan, kita ceramah tentang sabar gampang, tapi prakteknya juga tidak mudah. Begitu juga syukur, ini juga tidak mudah, ya kan. Prakteknya tidak mudah. Makanya harus dibarengi dengan doa. Wayam bagi lana an nad'uwa.
sayugjanya kita semua ini berdoa bidu'ai Tamimin Ad-Dari, yaitu dengan doanya Syekh Tamim Ad-Dari Ibni Habib alladzi 'allamahu iyahu Sayyiduna Khidir alaihi salam, di mana doa itu adalah doa di mana Sayyiduna Khidir, Nabi Khidir ini yang mengajari doa itu kepadanya. Nah, doanya apa ini? Doanya Allahumma, oh ini, inda ruju'i minal ardi as-subla bisababi akhdhi jin iyahu. Jadi doa ini oleh Nabi Khidir, ya kan, itu diajarkan kepada Tamim ketika Syekh Tamim ini kembali dari bumi yang sangat rendah. Bisa babi akhdil jin iyahu, sebab Tamim ini itu diculik oleh jin, diambil oleh jin, ya kan, diambil oleh jin, kemudian ilal Madinati Syarifah, sampai Madinah Syarifah. Nah, setelahnya pulang, tentunya ini bertemu dengan Nabi Khidir. Ini tidak sembarangan orang bisa ketemu dengan Nabi Khidir, apalagi langsung diajari, diberi ilmu oleh Nabi Khidir. Ini ulama besar, ya kan, ulama besar, tapi ada juga, ya kan, yang diculik oleh jin, tapi bukan jin yang jahat, tentunya ini jin yang bagus, ya kan, jin yang baik, ya kan, diculik oleh jin, kemudian setelah pulang ini diajari oleh Nabi Khidir doa. Nah, doa ini tentunya berkenaan dengan simbol-simbol keimanan yang ada 4 itu. Jadi orang takwa ini nggak mudah, menjadi orang sabar tidak mudah, menjadi orang pemalu terhadap Allah ini juga tidak mudah. Makanya harus disertai dengan doa. Lah, doa ini sajugjanya kita bacakan, ya kan? Kita baca. Karena doa ini adalah minta kepada Allah agar supaya apa? Diberi kebaikan di dalam bertakwa, diberi kebaikan di dalam kita bersabar, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijadikan hamba-hamba yang bersyukur. Doanya seperti ini, Allahumma qani'na bima razaqtana. Allahumma, ya Allah, qani'na, berilah kepada kami sifat qanaah. Sifat qanaah itu sifat lapang dada. Qanaah itu apa ya, istilahnya menerima, lapang dada terhadap pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima razaqtana, dengan apa yang telah kau berikan kepada kami. Jadi kita ini kan diberi oleh Allah sehat, diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, diberi oleh Allah apa yang kita inginkan, ya kan, itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita diberi oleh Allah tidak mempunyai sifat qanaah, tidak menerima, artinya selalu kurang, ya kan, ini kita akan tersiksa. Karena apa? Orang yang bisa merasakan kehidupan bahagia itu diantaranya adalah orang yang mempunyai sifat qanaah, orang yang bisa lapang dada, orang yang bisa menerima, merasa puas terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi kita itu puas dengan pemberian Allah, itu puas. Itulah diantaranya orang yang bisa merasakan apa? Kebahagiaan. Nah, ini jadi yang dimaksud hayatan thayyibatan di dalam ayat Al-Quran itu, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang man amila, beramal, apakah itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, disasari dengan keimanan,
fala nuhyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Lah, hayatan thayyibah ini oleh banyak ulama memberikan tafsiran hayatan thayyibatan ini adalah apa? Sifat qanaah. Orang itu bisa mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan, orang itu adalah orang-orang yang mempunyai sifat qanaah. Artinya apa? Rela, merasa puas dengan bagian yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang itu tidak merasa puas, tidak lapang dada, tidak merasa rela, ya kan, dikasih penghasilan umpama sehari 10 juta, contohnya ini, masa penghasilan cuma 100.000, contoh ya sekalian yang banyak, umpama dikasih 100 juta apa 10 juta, dikasih 10 juta, ya kan, ini masih nggak puas. Orang yang merasa terus nggak puas ini tidak merasakan kebahagiaan. Kalau ingin merasakan kebahagiaan, yaitu kita berusaha untuk bisa mempunyai sifat qanaah. Ini harus kita usahakan, kita ikhtiari. Kalau tidak kita ikhtiari, maka ini tidak bisa. Di antaranya bagaimana cara ikhtiarnya? Kalau masalah urusan dunia, yang kita lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita kok melihatnya yang di atas-atas, ya kan, ini nggak akan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di bawah, yang kita lihat itu yang di bawah, pendapatannya yang di bawah kita, kehidupan yang di bawah kita, itu agar supaya Pak syukur dan bisa qanaah. Wa'simna min haitsu nahaitana, wa'simna min haitsu nahaitana, ya Allah, jagalah kami min haitsu nahaitana, sekiranya engkau melarang terhadap kami. Wala tuhawijna ila man aghnaitahu anna, wala tuhawijna, ya Allah, janganlah kau butuhkan kami terhadap orang yang tidak membutuhkan terhadap kami. Ini kalau bisa dihindari. Kadang-kadang kita itu jelek sama orang, dia itu tidak membutuhkan kami, tapi kita ini membutuhkan terhadap dia. Ini kan persoalan. Mau utang duit maju mundur, ya kan? Karena apa? Karena kemarin sudah selek, tidak ada kerukunan, artinya sudah berkelahi, ya kan? Malah satu-satunya orang yang sekiranya bisa membantu itu dia. Nah, ini artinya apa? Jangan sampai kita ini membutuhkan terhadap seseorang yang sekiranya orang tersebut itu tidak perlu terhadap kita. Kalau kita itu dijadikan seperti itu kan persoalan harga diri dan lain sebagainya. Nah, ini doanya seperti ini. Wala tuhawijna ila man aghnaitahu anna, ya Allah, jangan kau jadikan aku membutuhkan terhadap seseorang yang orang tersebut adalah tidak membutuhkan kepada aku, ya kan. Ini doanya seperti itu, karena ini terjadi, ya kan, bisa terjadi, kita semuanya ini bisa terjadi seperti ini, ya kan. Sudah sekiranya itu permusuhan atau olo-oloan, habis itu malah membutuhkan, ya kan. Seperti partai-partai kan kayak gitu, ya kan. Antara partai satu sama partai yang lain itu sudah permusuhan, olo-oloan. Delalah kalau mau nyalon bupati atau gubernur, kalau tidak koalisi nggak bisa, nggak sampai kursinya. Ini kan seperti itu. Nah, ini makanya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya Nabi Khidir, tidak sembarangan, ya. Ini wala tuhawijna ila man ahdaitahu anna waqsurna fi zumrati sayyidina Muhammadin waqsurna, ya Allah, golongkanlah kami semuanya fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin, yaitu di dalam golongan
umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bikasihi paskina, ya Allah berilah kami minuman, bikasihi yaitu dengan gelas. Kasih itu gelas, tapi yang dimaksud ini adalah telaganya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min ma'asika janibna, ya Allah jauhkanlah kami min ma'asika dari dosa-dosa atau maksiat terhadapmu. Wa ala taqwa amitna, ya Allah berilah kami kematian atau matikanlah kami ala taqwa dalam keadaan takwa. Jadi ini harus diminta juga agar supaya mati husnul khotimah itu selalu harus diminta ya. Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ini kalau jamak, kalau bersama-sama. Tapi kalau sendirian, Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Ini diminta juga agar supaya mati dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Itu diminta ya kan. Doa itu penting ya kan. Doa itu penting karena doa ini selain ibadah, doa ini adalah otaknya ibadah. Jadi doa itu adalah mahul ibadah, otaknya ibadah itu doa ya kan. Makanya doa ini penting. Doa ini juga termasuk apa? Pengharapan. Jadi doa itu pengharapan tapi disandarkan kepada Allah. Tapi doa ini harus disertai dengan ikhtiar karena pengharapan. Kalau tidak disertai dengan ikhtiar ya kan, ini bisa merupakan angan-angan. Bisa jadi yaitu ibadah, cuma bisa jadi itu tidak dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi doa itu harus juga apa? Disertai dengan ikhtiar. Jangan doa saja tapi juga ikhtiar. Ikhtiar saja tidak doa, ini merupakan kesombongan. Nah, doa kalau tidak disertai dengan ikhtiar, karena doa itu adalah harapan-harapan, tapi harapan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengharapan yang disandarkan kepada Allah itu doa. Tapi doa ini harus disertai dengan ikhtiar. Kalau tidak diikhtiari, ini doa akan menjadi harapan-harapan yang hamba. Karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi seperti apa ya? Seperti apa? Angan-angan atau pengharapan kok tidak disertai dengan apa amal, itu sama dengan ya angan-angan saja itu. Jadi ar-raja ma qoronahu amal wa ila ya umniyatun. Jadi roja atau pengharapan itu adalah semestinya itu sesuatu yang dibarengi dengan amal ya kan? Kalau angan-angan saja tidak dibarengi dengan amal, itu namanya apa? Wa ila umniyatun. Itu adalah bayang-bayang. Pengen surga, ayo sertai dengan amal. Pengen tidak masuk neraka, harus disertai dengan amal, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau hanya pengen saja ya kan, mengharapkan surga tapi nggak punya nggak beramal, ini sama dengan apa? Angan-angan belaka, ya kan? Jadi roja itu harus disertai dengan amal. Walidikri alhimna, ya Allah berikanlah kami ilham. Lidikri, untuk apa? Ingat kepada Allah, untuk ingat kepadamu. Wa min warasatil jannati. Terusnya apa ini? Wa min warasati jannati naim faj'alna, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa as'idna, ya Allah berilah kami kebahagiaan. Wala tuskina,
dan janganlah kami kau celakakan. Ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah doa. Doa ini dari Nabi Khidir yang diajarkan kepada Tamim Ad-Dari. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya kita menjadi orang yang baik, benar-benar mempunyai iman yang mantap, dan imannya tersebut adalah benar, kemudian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala tirawatul imani arba'u khilalin. Puncaknya iman itu adalah ada 4 perkara. Jadi puncaknya iman itu ada 4 perkara. Yang pertama, as-sabru li hukmi, sabar li hukmi, dalam menghadapi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum Allah, keputusan Allah. Umpama kita diputuskan menjadi orang melarat, umpama ya sabar. Umpama kita ditakdir oleh Allah mendapatkan ujian sakit, sabar. Nah, sabar ini puncak daripada keimanan. Waridho bil qadari, dan ridho, rela bil qadari, dengan ketentuan Allah. Ini termasuk ridho bil qadar. Qadar ini termasuk rukun iman. Jadi apapun yang terjadi pada kita ini tidak akan terlepas dari qadar dan qadanya Allah. Tidak akan terlepas dari rencana dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita ini sudah direncanakan. Hidup kita ini sudah ada perencananya. Dari Lauhul Mahfuz itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita terima seperti ini harus kita terima dengan lapang dada, harus ridho. Walaupun tidak jadi bupati tidak apa-apa, harus diterima. Syukur-syukur jadi bupati harus diterima juga itu. Karena sudah menjadi qada dan qadarnya Allah, harus diterima. Ya, ini puncaknya iman. Puncaknya iman ridho bil qadar. Wal ikhlas lit tawakuli. Tawakal, ikhlas li tawakuli, untuk tawakal, untuk pasrah, harus ikhlas, ya kan. Amal ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Zainuddin, sekarang itu tidak ada yang gratis. Yang gratis cuma Allahu Akbar ketika sholat, katanya Zainuddin. Tapi harus ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, jadi amal perbuatan kita itu harus kita sandarkan lillahi ta'ala, minta ridho Allah. Pengharapannya itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti kalau ada embel-embel yang lain mengikuti, itu yang penting nggak jadi apa, jadi tujuan utama, ya kan? Nggak jadi tujuan, ya kan? Itu terserah, ya kan? Karena di dunia ini memang seperti itu, ya kan? Tapi yang terpenting kita ketika beramal itu niatnya, motifnya amal itu adalah karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu kalau melakukan amal soleh, ya kan, itu di akhir ujungnya itu diberi apa? Lillahi ta'ala. Diidofahnya itu, disandarkannya itu amal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya itu ya hanya Allah, kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju. Jadi Rasulullah itu menjadi suri tauladan, uswatun hasanah liman kana yarjuwah, yaitu liman kana bagi seseorang, kana yarjuwah, yang menghendaki Allah. Jadi Allah itu yang menjadi motif tujuan,
yang paling utamanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walit tawakuli, terus wal istislamu li rabbi, menyerahkan diri li rabbi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pokoknya iman. Ini ada 4 ini. Ini kalau kita sudah bisa melaksanakan 4 ini, berarti kita sudah berada di iman yang paling puncak ya. Puncaknya iman kan 4 ini. Tapi ini juga sulit ya kan. Makanya kita harus sering berdoa agar supaya diberi maunah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan sulit ya kan? Karena manusia ini tidak seperti malaikat. Kalau malaikat tidak punya nafsu yang bisa merintangi manusia akan ketaatan kepada Allah secara mutlak. Ini karena apa? Manusia punya nafsu. Nah, nafsu ini yang merintangi. Tapi bukan berarti nafsu ini jelek ya kan? Kalau nafsu ini kita perlakukan dengan baik, kita bisa mengaturnya dengan baik, maka nafsu ini apabila kita bisa mengendalikan dengan baik, maka manusia ini derajatnya ya dibanding dengan malaikat ini derajatnya lebih tinggi manusia. Karena malaikat itu kan walaupun derajatnya tinggi kan tidak ada yang merintangi, tidak ada yang menghalangi, tidak ada penghalangnya. Tapi ada manusia yang bisa melewati rintangan-rintangan itu ya kan. Itu kan lebih ada ada tantangan. Makanya manusia ini karena ada tantangan itulah, maka derajatnya itu lebih tinggi dibanding malaikat. Karena ada tantangan itu, melewati tantangan rintangan itu. Tapi kalau tidak bisa melewati rintangan itu ya kan, maka derajatnya manusia itu lebih rendah dibanding rendahnya hewan. Wal maqalatut sabi'ata asyarata, adapun maqalah yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al ummahatu ayil usulu arbaun minal asya. Jadi ummahat itu ibu-ibu atau induk-indukan induk-indukan atau usul, pokok-pokok atau induk-indukan itu ada 4 minal asya'i dari beberapa perkara. Yang pertama ummul adwiyah. Jadi obat itu punya induk, punya pokok, punya induk ya. Jadi induk-induk dari obat. Jam'u dawain, adwiyah itu adalah jamak dari mufrad dawa. Dawa itu apa? Wa ma yutadawa bihi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengobati, itu dawa. Wa umul adab, induk-indukan dari tata krama atau moral. Wa ya ma'rifatu ma yukhtarazu bihi an jami'i anwa'il khata'i. Jadi adab atau moral itu adalah mengetahui sesuatu, yukhtarazu bihi, dengan sesuatu tersebut semua macam-macam kesalahan itu bisa dijaga. Jadi kalau punya ilmu moral ya kan, itu bisa untuk menjaga terplesetnya perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu kalau punya adab, ilmu tata krama, itu ilmu moral. Makanya orang itu punya ilmu kok nggak punya tata krama, ilmunya nggak dianggap. Jadi tata krama atau moral itu penting ya kan. Sepandai apapun, sepinter apapun ya kan, orang itu kalau tidak punya tata krama, orang itu tidak akan menganggap ya kan? Orang pinter tapi ngomongnya ngawur ya kan, di media sosial ngamuk-ngamuk, muring-muring dan lain sebagainya. Ini orang itu akan
menganggapnya itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Tidak ada moralnya, ya kan? Jadi induk-indukannya apa? Adab atau tata krama. Kemudian selanjutnya wa ummul ibadat, induk-indukan ibadat. Ibadah itu apa? Wa ya fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsihi ta'dhiman li rabbih, yaitu pekerjaannya mukhalaf atau kegiatannya seorang mukhalaf yang tidak sesuai dengan keinginan nafsunya, ta'dhiman li rabbih, karena untuk mengagungkan Tuhannya. Jadi kalau kita ini tidak sesuai dengan nafsu kita, ya kan, tidak nuruti nafsu kita, karena apa? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Ibadah. Wa umul amani, induk-indukannya angan-angan, jam'u umniyatin wa ya taqdiru husni syai'in mumtani'in au mumkinin. Angan-angan itu apa? Yaitu mengira-ngirakan hasilnya sesuatu yang bisa tercegah maupun yang mungkin itu terjadi. Jadi yang tidak mungkin terjadi maupun yang mungkin terjadi, itu angan-angan. Pengen jadi apa, ya kan, itu angan-angan, ya kan. Itu mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Sekarang kejelasannya. Fa ummul adwiyati qillatul akli. Jadi induk-indukannya obat itu adalah qillatul akli, makan sedikit. Jadi kalau makan itu terlalu banyak, ya kan, itu nanti akan menjadi penyakit. Nah, induk-induknya obat, pokoknya obat itu sebenarnya apa? Qillatul akli, makan secukupnya, sedikit. Makanya makan jangan kenyang-kenyang, ya kan? Jangan dibiarkan perut ini muncit. Ini sebenarnya kalau menurut ulama-ulama ini isinya penyakit, ya kan? Jadi kalau pengen sehat, pokoknya obat, ya kan, itu adalah apa? Makan sedikit. Fa innal ihtima'a min akli ma yaduru khairun minal adwiyati likulidain. Karena mencegah atau tarak, menghindari, ya kan, dari makan sesuatu yang membahayakan itu lebih baik daripada mengobati tiap-tiap penyakit. Contohnya umpama kita punya penyakit mah atau asam lambung umpamanya. Itu biasanya itu kalau orang yang mempunyai penyakit itu, ya kan, biasanya itu pinginnya itu malah rujak-rujak. Apa rujak, tahu rujak itu? Kalau orang sini pencokan, ya kan? Yang asam-asam, yang apa? Yang asam, yang pedas, itu kan harusnya itu kan pantangan, ya kan? Nah, menghindari pantangan atau makanan-makanan yang merupakan pantangan, ya kan, itu lebih baik daripada mengobati, ya kan. Jadi memang mah itu juga ada obatnya, ya kan, asam lambung ada obatnya. Tapi kalau sudah mengidap mah, penyakit asam lambung, ya kan, itu lebih baik menghindari pantangan-pantangan yang oleh dokter itu sudah dianjurkan, ya, agar supaya tidak makan makanan-makanan yang sangat asam maupun yang pedas-pedas, itu lebih baik dihindari daripada apa? Daripada nanti mengobati, ya kan. Kalau kambuh kan harus diobati. Nah, ini artinya apa? Induk-indukan daripada obat itu adalah menjaga makanan. Pola makan itu harus dijaga untuk menghindari apa? Penyakit. Meskipun penyakit itu ada obatnya, tapi lebih baik menghindari daripada mengobati. Ini ulama-ulama dulu saja sudah paham seperti ini, kan. Ini padahal tahun berapa dikarang kitab ini, ya. Kemudian selanjutnya wa umul adabi qillatul kalam. Jadi induk-indukannya moral atau tata krama itu adalah sedikit bicara. Bakasratul kalam
tanpil adaba. Nah, jadi banyaknya omong ya kan, itu bisa menghilangkan tata krama. Jadi kalau kita itu bergurau ya kan, sering bergurau, kadang-kadang sama anak-anak bergurau, akhirnya anak-anak itu ngomongnya sembarangan. Berarti menghilangkan apa? Moral, menghilangkan tata krama. Jadi kalau pengen apa namanya menjaga adab, itu adalah sedikit bicara, yang penting-penting. Wa umul ibadah qilatu dzunub, induk-induknya ibadah itu adalah sedikitnya dosa. Kita tahu bahwasanya agama ini separuhnya itu perintah, separuhnya itu larangan. Separuhnya perintah, separuhnya itu larangan. Jadi kalau perintah ini wajib dilaksanakan, kalau larangan wajib ditinggalkan. Nah, induknya ibadah itu sedikitnya dosa. Jadi yang penting kita ini tidak dosa, tidak melakukan perbuatan maksiat. Meskipun itu ibadah sunnahnya itu tidak terlalu banyak ya kan, itu sudah cukup, istilahnya seperti itu. Karena apa? Menghindari dosa itu termasuk ibadah. Pahalanya banyak. Sampai duduk di sini menghindari dosa, ini sudah ibadah ya kan. Apalagi ngaji itu juga ibadah. Duduk mau nggak ada pengajian, duduk ya kan. Timbang mainan HP, nonton TV, kemudian keluyuran kemana-mana ya kan. Kemudian kita duduk di masjid iktikaf, itu pahalanya luar biasa. Kalau kita niati untuk menghindari perbuatan dosa, menghindari maksiat. Jadi induk-induknya ibadah itu adalah apa? Sedikitnya dosa. Nah, agar supaya kita sedikit dosanya, ya jangan berbuat dosa. Ini yang terpenting seperti itu ya kan. Yang terpenting itu tidak melakukan perbuatan dosa. Karena ibadah itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dosa, fadzunubu tanfil ibadah. Dosa itu adalah menafikan ibadah. Allati ya ta'dzimu lillah, yaitu ibadah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu menafikan ibadah. Artinya kalau orang itu berbuat dosa berarti tidak mengagungkan Allah. Berarti dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa umul amani as-sabru. Adapun pokok-pokoknya angan-angan itu adalah sabar. Sabar itu apa? Wa huwa habsun nafsi anil jayai. Sabar itu adalah mencegah nafsu, menahan nafsu anil jayai, dari mengeluh. Fasabru amaru minasibri. Sabar itu lebih pahit dibanding dengan buah yang pahit. Ya, sibri itu brotowali, brotowali itu itu pohon mauni itu ada buahnya, itu yang pahit itu. Jadi sabar itu lebih pahit daripada buah sibri, brotowali. Itu kalau orang Jawa seperti itu. Jadi sabar itu apa? Menahan nafsu, menahan diri, tidak mengeluh. Nah, ini namanya sabar. Tapi kita semua ini manusia, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam Al-Qur'an, ini ingat kan? Khuliqal insanu halu'a. Manusia ini diciptakan oleh Allah penuh keluh kesah. Wa idza masahu saru jayu'a. Apabila dirinya tersebut itu dalam keadaan menimpa sesuatu yang buruk ya kan, jazua itu keluh kesah ya kan. Wa idza masahu khairu manua. Tapi kalau mendapatkan kebaikan, itu wataknya manusia, itu tabiatnya manusia, itu bakhil ya kan.
Kalau dapat untung sedikit ya kan, itu keluh kesah. Tapi kalau dapat untung banyak, diam, tidak mau sedekah. Itu adalah apa? Manusia itu karakternya seperti itu, tabiatnya seperti itu. Diberi hujan ya kan, kok hujan terus. Diberi panas, bilangnya panas terus ya kan. Nggak ada yang benar ya kan. Kalau menuruti hawa nafsu, keadaan itu nggak ada yang benar ya kan. Itu nuruti hawa nafsu, karena memang karakter tabiatnya manusia seperti itu. Jadi khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keluh kesah. Makanya kita harus sabar. Nah, sabar ini untuk menghindari apa? Keluh kesah. Harus sabar menghadapi ujian Allah, sabar menjalankan hidup ini ya kan. Harus sabar. Apapun yang terjadi itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar menghadapinya, insya Allah ujian, insya Allah keruwetan, problematika hidup ya kan, ini kita bisa lewati dan berpahala. Jadi jangan sampai perjalanan hidup ini kita lewati tapi tidak membekas pahalanya. Karena apa? Diuji oleh Allah keluh kesah, diberi rezeki oleh Allah tidak mau bersyukur ya kan. Berarti perjalanan ini tidak membekas pahala. Agar supaya ada bekasnya, ada pahalanya, ketika diuji sabar, ketika kita mendapatkan rezeki bersyukur. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilmu ini adalah ilmunya kita semuanya, ilmu kehidupan ya kan. Bukan caranya sholat, bukan caranya puasa, bukan caranya haji. Ilmu ini bagaimana caranya kita hidup selamat. Sholat kita bisa selamat, haji kita bisa selamat, jadi amal. Kemudian perbuatan kita sehari-hari ini juga bernilai ibadah. Ini ilmunya ya, caranya seperti ini. Ketika mendapatkan rezeki bersyukur, ketika diuji kita sabar dan lain sebagainya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.